Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini saya Salwa Alia Fitri sebagai host. Di sini akan membicarakan mengenai hindari penipuan dengan cara cek tagihan iuran di kanal resmi BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu nih. Ada Kak Desi. Halo, selamat siang Kak Salwa. Di sini Kak Desi mau dipanggil apa nih? Sama saya Kak atau Ibu atau apa? Karena saya masih muda ya, saya dipanggil Kak aja boleh gak sih? Boleh dong Kak. Kak Desi ya? Iya, Kak Desi. Kak Desi di BPJS Kesehatan Karawang ini sebagai apa dong Kak? Boleh dikenalkan dulu ke Sobat JKN, Kak Desi itu siapa? Oke, perkenalkan, saya Desi Setiawati. Saya di sini sebagai staf telecollecting di BPJS Kesehatan kantor cabang Karawang. Baik, tadi sudah diperkenalkan Kak Desi ini sebagai apa di BPJS Kesehatan Karawang ini. Nah, berhubung tema kali ini, konten kali ini itu mengenai cek tagihan iuran, berarti itu makanan sehari-hari Kak Desi dong. Iya. Betul. Tentang cara-cara mengecek tagihan iuran kepada peserta ya Kak. Betul. Nah, di sini kita mau membicarakan mengenai hal tersebut ya Kak. Betul. Nah, langsung saja ya Kak. Nah, di sini aku mau nanya nih, banyak nih yang di masyarakat luaran sana nih, banyak yang masih pada nanya berapa sih biaya iuran di BPJS Kesehatan bagi yang mandiri ya Kak, yang bayar sendiri. Nah, berapa sih Kak? Oke, untuk besaran iurannya ya Kak ya? Iya. Untuk besaran iurannya itu untuk segmen mandiri atau PBPU itu kita terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu kelas 1. Kelas 1 itu besaran iuran per bulannya Rp150.000. Kemudian di kelas 2 itu Rp100.000. Dan untuk kelas 3 itu sebenarnya iuran kita tuh Rp42.000. Cuma karena ada subsidi nih dari pemerintah mendapatkan potongan Rp7.000, jadi besaran iuran untuk kelas 3 itu per bulannya adalah sebesar Rp35.000. Baik, nah tadi udah disebutkan nih berapa biaya iuran yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, untuk Sobat JKN nih yang mau membayar iuran nih, itu tuh setiap ada tempo waktunya nggak Kak? Setiap bulannya? Ada. Jadi tiap bulan itu dianjurkan nih bagi masyarakat kita untuk bayar iurannya itu sebelum tanggal 10 tiap bulannya. Baik, 10. Pas gajian ya Kak, setelah gajian. Aman lah ya berarti? Tanggal 10 masih tanggal muda lah. Iya, masih bisa di-spare waktu buat bayar BPJS. Betul, disisihin lah ya. Iya. Berarti untuk dari sebelum tanggal 10 pasti ada. Nah, di situ tadi bayar di mana dong, Kak? Kalau kanal-kanal pembayarannya sekarang tuh banyak kanal-kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS. Iya. Udah pasti kayak bank-bank swasta, kayak misalnya Bank BCA, terus juga kayak bank milik negara kayak BRI, BTN, terus selain bank juga bisa lewat ShopeePay. Iya, e-wallet kayak ShopeePay, GoPay, Dana, OVO. Terus juga bisa nih lewat retail kayak minimarket. Yang deket-deket rumah aja, kayak misalnya Indomaret, Alfamart itu bisa lewat situ. Udah gampang banget ya Kak? Gampang banget pokoknya BPJS tuh. Tinggal dimanapun bisa membayar BPJS Kesehatan. Tuh. Nah, banyak nih yang nanya kalau misalnya nih banyak tiba-tiba ibu A ini sudah banyak tidak bayar nih 6 bulan terbelakang, berarti kan
dia nggak tahu nih cara cek tagihan iurannya udah berapa, udah tiba-tiba udah 600.000 ataupun 2 juta ataupun berapa. Nah, itu tuh cara cek tagihan iurannya di mana sih, Kak? Cek tagihan iuran itu bisa melalui website BPJS Kesehatan. Di situ tinggal masukkan NIK. Websitenya itu di www.bpjskesehatan.go.id. Nanti di situ bisa cek iuran atau cek tunggakannya. Biasanya suruh masukin NIK. Kemudian bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN. Di situ kita login dulu nih melalui NIK, masukin password. Kemudian kita cari di situ menunya info iuran. Nah, di situ pasti nanti kelihatan tuh berapa jumlah tunggakan iurannya yang harus kita bayarkan gitu Kak Salwa. Baik, berarti udah nggak usah jauh-jauh ke kantor BPJS Nggak usah, Kesehatan. nggak usah. Berarti tinggal dari HP, dari aplikasi Mobile JKN bisa. Online sekarang Kak banyaknya. Udah mengikuti perkembangan zaman dong ya, Kak, tentunya Iya, betul, BPJS Kak. Kesehatan ini. Nah, berarti tadi kan yang misalnya setiap bulannya kan di reminder lagi ya mau jatuh tempo. Betul. Sama khususnya dari staff Telecollecting. telecollecting, terutama Kak Desi ini ya, Sobat JKN. Nah, kan tadi sudah dikasih tahu nih bahwa sebelum tanggal 10 ini, sebelum pembayaran ini pasti ada reminder dari pihak BPJS-nya. Nah, biasanya dari Kak Desi dan tim itu mereminder peserta BPJS itu dengan cara apa aja, Kak? Yang pertama tentunya kita reminder itu melalui pesan singkat. Seperti sekarang itu kita via chat WhatsApp. Ya. Jadi kita akan menghubungi peserta. Yang pertama reminder. Itu pesan-pesannya berisi kayak dari namanya, terus kayak misalnya tunggakannya berapa, terus berapa jiwa, dan jumlah tunggakannya. Itu yang pertama kita via WhatsApp. Kemudian kedua kita juga bisa via telepon. Via telepon. Biasanya kan nggak semua orang nih punya WhatsApp. Iya, benar. Atau misal kayak WhatsApp-nya udah ganti gitu. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gitu, kita remindernya itu biasanya telepon Kak. Oh, baik. Telepon langsung lewat nomor-nomor yang terdaftar di sistem kita gitu. Baik. Nah, tadi kan dikasih tahu nih dari WhatsApp Gitu. ataupun dari telepon. Nah, banyak nih Sobat JKN Kak yang banyak pengaduan nih ke kita. Katanya banyak nomor-nomor hoax. Iya. Kayak nomor-nomor, ini benar nggak sih dari BPJS? Ini benar nggak sih dari Pandawa? Betul. Nah, itu tuh ciri-cirinya apa aja sih Kak yang itu tuh benar-benar real dari reminder cek tagihan iuran dari BPJS Kesehatan ini begitu. Emang sih akhir-akhir ini banyak ya. Saya juga sebagai staff telecollecting juga kadang kayak disangkanya nih Penipuan ya Kak. Oh saya maksudnya dari saya tuh udah nagih gitu ya. Iya. Nagih. Tapi mereka tuh nggak mau bayar karena ini penipu nih. Gitu. Iya. Nah ini sebenarnya ada nih perbedaan gitu ya antara maksudnya yang dari chat resmi sama yang mungkin terindikasi penipuan itu. Biasanya kalau dari kita itu Kak menggunakan pasti yang pertama bahasanya sopan. Baik. Kemudian kita di situ melampirkan identitas peserta tuh dengan jelas gitu. Ya. Jadi kita yang melampirkan identitas mereka, bukan mereka yang memberikan identitas. Iya. Kemudian juga kami itu tagihannya itu jelas, tidak ada link-link yang yang indikasi penipuan gitu. Oh ya. Nggak ada. Terus juga kita tuh nggak ada yang namanya terkesan kayak mendesak, mengancam gitu, nggak ada gitu. Kita hanya kayak menghimbau gitu. Oh iya. Menghimbau Bapak Ibu untuk membayarkan iurannya gitu. Nggak ada yang kayak marah-marah gitu, nggak ada ya Kak? Ayo bayar sekarang Pak. Iya. Itu udah pasti penipuan sih Kak gitu. Oke, itu mah serem ya Kak? Serem banget sih. Bahaya itu Kak. Bahaya banget. Nah, berarti Sobat JKN kalau ada yang ciri-ciri kayak tadi yang kayak Kak Desi sebutkan, berarti itu bukan dari pihak BPJS Kesehatan. Betul, lebih baik dihindari gitu, diabaikan. Nah, yang berarti kan di chat WhatsApp BPJS Kesehatan ini kan ada Pandawa Kak, yang sering
masyarakat umum tahu. Tahu ya. Yang di mana nomornya itu 0811 8165165. Nah, ada satu nomor lagi yang biasa dari cek tagihan iuran. Betul. Itu nomornya berapa, Di Kak? MIUR ya. Dari MIUR, ada namanya MIUR. Itu ada nomor resminya dari MIUR, dari manajemen iuran itu di nomor 088 10 10 165 165. Nah, MIUR itu apa, Kak? Boleh MIUR tahu? itu sebenarnya kepanjangan dari manajemen iuran, yaitu biasanya untuk dari pusat untuk mereminder peserta nih yang ada tunggakan. Jadi kita ngasih tahu Bapak Ibu ada tunggakan sekian sekian dan harap dibayarkan gitu, Kak. Nah, berarti selain nomor tersebut dan nomor-nomor yang tadi disebutkan oleh saya ya, nomor Pandawa, nomor MIUR ataupun dari ciri-ciri nomor reminder cek tagihan dari para pihak BPJS Kesehatan itu diabaikan saja oleh Sobat JKN. Tapi Kak, ini ada nih. Jadi Apa, Kak? itu kan nomor dari pusat ya, dari pusat Iya. BPJS-nya. Nah, kalau kami nih dari kantor cabang sebagai staff telecollecting itu sebenarnya tidak memakai nomor itu, Kak. Jadi pakai nomor apa dong, Kak? Jadi kita tuh masing-masing staff telecollecting ini punya nomor WhatsApp. Baik. Kita mereminder peserta itu Iya. melalui WhatsApp tersebut gitu. Iya. Jadi nomornya itu ya memang belum terverifikasi sih. Cuma kami kayak menghimbau aja untuk peserta gitu ya. Kalau misalnya memang chatnya itu bahasanya sopan, jelas, terus tidak terindikasi kayak mengancam dan nggak ada apa ya kayak tautan ini. Iya. Ya, dan apa ya kita apa sih namanya? Disuruh transfer ke rekening pribadi itu. Iya. Penipuan. Itu hoax ya. Kalau misalnya kita reminder pasti kayak pembayarannya itu melalui kanal pembayaran yang sah. Iya. Terus juga misalnya tinggal memasukkan apa ya nomor kartu BPJS-nya peserta gitu. Baik. Dan di situ kan langsung keluar kayak virtual account-nya betul Kak. Terus kayak langsung keluarkan dari nama gitu kan, kita bisa cek bener nggak ini nama saya gitu kan. Terus kayak berapa bulan tunggakannya gitu dan berapa jumlah jiwa yang harus dibayarkan gitu. Dan itu dari maksudnya bisalah gitu dipercaya gitu ya Kak. Baik. Nah, berarti Sobat JKN harus tetap berhati-hati. Betul sekali. Nah, tadi kan banyak nih nomor-nomor WhatsApp yang ke Sobat JKN ini hanya cuman beda 2 angka saja dari nomor Pandawa ataupun MIUR kayak yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan nih, Kak. Iya. Kayak gitu, kayak contohnya kemarin banyak yang adanya pengaduan bahwa di akhir tahun akan ada pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Benar nggak, Kak? Enggak sih. Enggak kan? Berarti kan ada penipuan kan? Iya, berarti itu dari nomor-nomor penipuan. Terus ada yang dari BPJS Kesehatan pasti akhir tahun membagikan bansos. Itu apalagi penipuan dong, Kak? Iya. Penipuan. Berarti Sobat JKN kalau misalnya disuruh akan ada pemutihan tunggakan, dikasih bansos ataupun disuruh transfer ke nomor rekening pribadi, mencurigakan banget lah ya. Ataupun itu yang mencurigakan, berarti itu harus segera diabaikan. Abaikan aja. Jangan diklik ataupun terus jangan juga jangan dipercaya juga nanti tahu datang ke kantor cabang ada pemutihan gitu enggak ya. Iya. Banyak yang kantor cabang katanya ini bener nggak Kak, padahal itu dari orang-orang yang mau penipuan, tidak bertanggung jawab orang tersebut tuh. Baik. Nah, berarti udah hampir lama ya Kak kita bicara di sini di podcast ini. Nggak kerasa ya Kak. Berarti pokoknya tuh untuk akhir tahun ini kita harus berhati-hati dengan berbagai macam indikasi penipuan, khususnya mengenai di daerah BPJS Kesehatan ini ya, mengatasnamakan BPJS Kesehatan terkait yang sensitif ini tagihan iuran ya Kak. Betul. Benar, karena
di situ banyak orang yang Tergiur sebenarnya ya. untuk melakukan penipuan. Betul. Padahal itu tidak boleh dilakukan ya, Sangat melanggar aturan hukum ya. Jangan deh pokoknya. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak sih kesan-pesan untuk BPJS Kesehatan Sobat JKN untuk tetap berhati-hati ataupun apapun itu dari Kak Desi? Untuk kesannya selama ini saya sebagai staff telecollecting ya, saat mereminder peserta nih, biasanya itu banyak yang nggak percaya gitu kan, banyak yang kayak oh ini penipu, bahkan saya sering kayak diblokir gitu kan. Nah, kesannya kayak gitu sih, maksudnya kami resmi dari kantor cabang melakukan reminderan terhadap tagihan iuran peserta. Kemudian kalau memang tidak dipercaya Jangan blok. Jangan diblok. Ya, yang penting itu sih kayak tadi harus ini pesan juga ya. Iya. Harus misalnya memang kalau chatnya dapat chat nih tentang reminder tuh lihat ini benar identitasnya benar atau enggak. Terus kayak apakah dianjurkan membayar melalui kanal pembayaran yang sah gitu, yang resmi. Terus juga apakah di sini ada link-link yang mencurigakan atau enggak. Terus ada himbau apakah dia terindikasi kayak mengancam gitu kan, kayak memberikan ancaman, memaksa gitu. Itulah untuk para peserta. Kayak gitu kayak tipsnya. Iya, harus tetap berhati-hati, waspada, pokoknya jangan sampai lengah. Iya. Dan jangan mudah tergiur oleh penawaran yang menarik gitu ya. Iya. Baik, nah terima kasih untuk sharing-sharing kali ininya ya Kak. Oke, untuk sama-sama. podcast kali ini. Iya. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Dadah.